Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aji Yahya. Saya Aisyah Dwi Lestari. Saya Grace Novita dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk merayakan kelulusan, tetapi juga untuk melihat ke depan, ke masa depan yang akan kita bentuk bersama. Saya yakin kita semua di sini sebagai Gen Z sering mendengar stereotip tentang kita. Katanya, kita ini generasi yang gampang bosan, terpaku pada gadget dan juga kurang tahan banting. Tapi, siapa yang setuju kalau justru kita lah generasi yang paling siap menghadapi dunia yang serba cepat ini? Nah, itu dia. Kadang tuh saya mikir, kalau ada yang bilang kita itu generasi yang malas, mungkin mereka tuh belum lihat betapa cepatnya kita tuh bisa nonton satu season drama Korea dalam semalam. Produktivitas ada, hanya saja bentuknya yang beda. Tapi hari ini tuh kita nggak akan bahas tentang rekor kita nonton drama selama semalam. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana manajemen digital di era teknologi dan gimana sih perubahan manajemen digital, apa peran kita sebagai Gen Z di dunia kerja, dan gimana sih teknologi bisa jadi katalis utama dalam inovasi dan efisiensi. Oke, betul banget nih teman-teman semuanya. Dan buat yang udah mulai panik, santai dulu aja nih. Ini bukan kuliah tambahan kok. Gak ada tugas ataupun kuis di akhir acara nanti. Jadi kita cuma mau ngobrol santai aja tentang bagaimana sebagai generasi yang katanya sulit fokus justru bisa mengubah cara dunia bekerja. Karena kalau dipikir-pikir lagi nih, siapa lagi yang bisa multitasking sambil kerja, dengerin podcast, balas chat, atau stalking mantan dalam waktu yang bersamaan? Nah, sekarang mari kita masuk ke topik pertama. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, siapa nih yang pernah merasa kinerja kerja kelompoknya itu lebih efektif lewat WhatsApp dibandingkan dengan tatap muka? Nah, ini yang menarik. Kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana Gen Z itu membawa cara kerja baru ke dalam manajemen teknologi. Mari kita mulai. Oke, dulu kita sebagai sering bicara kalau misalkan manajemen yang ada di kantor itu kebayangnya ada tumpukan kertas, terus ada bos berkumis yang duduknya di meja yang gede banget, terus karyawan sibuk nyatetin laporan manual dengan ekspresi yang setengah hidup. Tapi sekarang dunia kerja sudah berubah drastis. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu seperti Google, Tesla, bahkan startup-startup kecil, mereka udah nggak asing dengan adanya konsep remote working, agile management, dan juga budaya kerja yang lebih fleksibel. Betul. Menurut survei Forbes, lebih dari 70% perusahaan global sekarang beralih ke model kerja hybrid atau bahkan full remote. Ini tuh bukan hanya sekedar tren, tapi juga kebutuhan. Teknologi memungkinkan kita untuk bekerja dari mana saja, di kapan saja, tanpa harus duduk manis di depan layar komputer. Nah, coba bayangin, dulu kita tuh kalau kuliah harus dengan ruang konferensi di ruang kuliah, dengan proyektor yang sering entah kapan selalu error pas kita butuhin buat presentasi. Tapi sekarang lihat, cukup dengan Zoom atau Gmeet, kita tuh bisa rapat dan belajar materi dari mana saja, bahkan sambil tiduran di kasur asal dengan kita off-cam. Tapi perubahan ini juga membawa tantangan nih. Misalnya, bagaimana seorang manajer itu bisa memastikan timnya tetap produktif kalau mereka bekerja dari berbagai belahan dunia dengan zona waktu yang berbeda juga. Nah, gimana sih? Atau caranya biar tetap merasa terhubung dan terkoneksi walaupun interaksinya cuma lewat layar aja? Nah, disinilah kita sebagai Gen Z. Kita ini generasi yang udah biasa juggling antar kerja, media sosial, dan juga hobi sekaligus. Kita tahu gimana caranya kerja efektif tanpa harus stuck di meja selama 8 jam sehari. Kita adalah generasi yang lahir di era digital. Jadi adaptasi teknologi itu udah jadi makanan sehari-hari kita, bukan? Betul banget nih Kak, coba lihat tren sekarang, ada namanya AI, manajemen proyek pakai Notion atau Trello, komunikasi pakai Slack, dan bahkan aplikasi time tracking yang bisa ngingetin kita buat nggak kelewatan kerja atau malah nggak kebanyakan rebahan gitu. Betul banget, jadi intinya manajemen dunia itu berubah. Dan kita sebagai Gen Z itu bukan cuman jadi bagian dari perubahan itu aja, tapi kita juga yang mengendalikannya. So, daripada terus-terusan dicap sebagai generasi yang susah fokus, mending kita tunjukkan kalau kita justru yang paling siap menghadapi era baru ini. Siap bukan? Tentu siap. Sekarang mari kita bicara tentang kita, Gen Z. Kalau kita lihat penelitian dari Pew Research,
Kita ini adalah generasi yang unik. Kenapa? Karena kita tumbuh dengan internet yang selalu ada di genggaman kita. Kita tuh lebih menghargai fleksibilitas dibanding stabilitas. Dan kita lebih memilih perusahaan yang punya tujuan yang jelas dibanding dengan hanya sekedar gaji yang tinggi. Tapi tahu nggak sih kakak-kakak kalian, perspektif orang-orang terhadap Gen Z ini beragam. Ada yang bilang kita ini generasi yang inovatif dan cepat beradaptasi. Tapi ada juga yang bilang kita itu terlalu entitled dan nggak tahan tekanan. Ada yang pernah dengar stigma kalau Gen Z itu nggak mau kerja keras, maunya kerja cerdas. Nah, faktanya tuh kita bukan yang generasi yang males, tapi kita hanya saja kita itu pinter untuk memilih cara bekerja yang lebih efisien. Jadi kita tuh memilih alat otomatisasi dibandingkan kerja manual yang membuang banyak waktu. So, kenapa kita harus kirim email satu persatu kalau misalkan kita bisa pakai email merge? Atau kenapa kita harus input data manual kalau kita bisa pakai AI? Atau yang lebih relate lagi nih, kenapa kita harus masak kalau kita bisa delivery, right? Iya. Dan bicara soal AI nih, ada studi kasus menarik dari sebuah perusahaan multinasional, ialah startup vintage. Mereka tuh mempekerjakan mayoritas Gen Z dan melihat peningkatan produktivitas sebesar 40% setelah mereka memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memilih jadwal kerja mereka sendiri. Tapi dalam artian, kalau udah dikasih kepercayaan dan fleksibilitas, kita bisa lebih produktif loh. Cuman ya jangan salah paham juga, fleksibilitas yang dimaksud itu bukan berarti kerja sambil rebahan 24 jam ya, tetap ada tanggung jawabnya loh. Nah ini nih yang perlu dipahami oleh manajemen di era sekarang. So, Gen Z itu butuh sistem kerja yang lebih adaptif. Kalau kerjanya kita dipaksakan, ya jangan kaget kalau banyak yang resign atau malah kerja sambil cari kerjaan yang lain. Intinya nih, kita bukan generasi yang sulit untuk diatur. Kita hanya butuh cara kerja yang lebih masuk akal di era teknologi ini. Kalau kita bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Kalau kita bisa fleksibel, kenapa harus kaku? Nah, dan ini membawa kita ke topik berikutnya. Bagaimana sih teknologi bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga cara kita memimpin. Gimana sih gaya kepemimpinan yang cocok untuk generasi kita? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu faktor utama yang mengubah dunia kerja, teknologi nih. Kita akan bahas teknologi, yang dimana kita tahu teknologi itu bukan cuma alat bantu, tapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dari automation, AI, sampai blockchain, yang semuanya tuh nggak cuma bikin kerjaan lebih cepat, tapi juga lebih cerdas. Teman-teman selama kuliah juga pasti pernah pakai AI kan? Bener banget nih, contohnya ada perusahaan retail besar yang pakai AI. Dan itu buat mereka pakai di manajemen stok. Jadi dengan pakai algoritma prediksi, mereka bisa mengurangi pemborosan produk sampai 30%. Bayangin, kalau kita bisa pakai teknologi dengan cara yang sama dalam bisnis kita sendiri, nggak cuma lebih efisien doang, tapi juga lebih hemat dan lebih inovatif. Bener banget, tapi bukan cuma di bisnis besar. Teknologi juga bisa inovasi dan lebih mudah diakses. Sekarang, siapa saja bisa jadi entrepreneur hanya dengan modal internet. Lihat aja para Gen Z yang sukses dari content creation, dropshipping, ataupun digital marketing. Bahkan ada yang membangun brand fashion global. Itu hanya dari TikTok loh. Ini menjadi bukti bahwa kreativitas ditambah teknologi itu bisa menghasilkan peluang yang lebih besar. Wah, Gen Z sangat hebat-hebat ya. Tapi di sisi lain, ada tantangan juga nih. Semakin banyak pekerjaan yang bisa diotomatisasi, AI juga bisa nulis artikel, buat desain, bahkan bikin kode program. Jadi pertanyaannya, apakah kita siap bersaing dengan AI? That's the key. Teknologi nggak bisa menggantikan kreativitas, kepemimpinan, pemikiran strategis manusia. So, AI itu memang bisa bantu bikin keputusan, tapi AI nggak punya visi. Itulah kenapa skill yang harus kita kembangkan bukan cuma teknis saja, tapi juga critical thinking, problem solving, dan juga inovasi. Jadi, pilihannya itu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau jadi pengguna teknologi atau kita mau jadi orang yang mengendalikannya? Kalau kita bisa menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk menciptakan sesuatu yang baru, tentunya masa depan ada di tangan genggaman kita semuanya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap untuk menjadi generasi yang memimpin perubahan? Oke, so sekarang kita bakalan sampai di bagian yang paling seru, yaitu tantangan dan juga peluang. Kita udah bahas gimana Gen Z itu bisa merubah dunia kerja. Sekarang saatnya ngomongin rintangan yang harus kita hadapin. Tentu saja peluang yang emas juga akan membersamainya. Tentu nggak bisa dipungkiri, teknologi itu bisa hidup
lebih gampang. Tapi di sisi lain, teknologi juga bikin beberapa pekerjaan lama itu jadi nggak relevan lagi. Job displacement alias banyak pekerjaan yang digantikan sama AI dan otomatisasi. Udah mulai terjadi nih, dulu kalau mau belanja kan harus ke kasir. Sekarang scan barcode sendiri dan juga bayar juga udah pakai QRIS. Selesai, dulu mau naik ojol juga harus telepon. Sekarang cukup klik, drivernya juga langsung datang. Jadi pertanyaannya nih, apakah kita harus panik? Harus dong, maksudnya enggak lah. Exactly, kita ini sebagai Gen Z, generasi yang udah terbiasa dengan adanya perubahan dari kecil. Jadi, adanya dari era BlackBerry ke Android, terus dari SMS ke WhatsApp, atau dari Facebook ke scrolling TikTok tanpa sadar udah 3 jam. Adaptasi itu juga ada menjadi salah satu keahlian kita. Betul, seringkali kita seperti itu. Nah, inilah yang menjadi peluangnya, karena banyak pekerjaan konvensional yang justru tergantikan. Muncul kebutuhan untuk peran-peran baru. Profesi seperti data analyst, data digital marketing specialist, dan juga AI engineer, dan juga cyber security expert. Sekarang itu menjadi hot job yang dicari di mana-mana nih. Bahkan kalau mau jadi content creator, itu dulu dianggap iseng. Sekarang bisa jadi profesi utama yang pendapatannya itu lebih besar daripada gaji-gaji yang ada di kantoran. Tapi jujur banget nih, gak semua orang bisa tiba-tiba jadi ahli AI atau digital marketing dalam semalam. Tapi pertanyaannya tuh, gimana sih cara kita sebagai Gen Z tetap relevan di era ini? Nah, ini nih jawabannya. Skill up or get left behind. Kita harus terus upgrade skill kita. Untungnya kita hidup di zaman dimana belajar sesuatu itu nggak perlu kuliah bertahun-tahun dulu. Sekarang mau belajar coding, ada free course di YouTube. Mau jadi ahli UI UX, bisa belajar dari Figma Community. Bahkan nih, kalau mau belajar cara dapetin diskon terbaik di e-commerce, tinggal scroll Twitter aja. Iya, selain skill teknis, ada satu hal yang nggak akan menjadi tergantikan oleh AI, kreativitas dan kepemimpinan. Ini yang harus kita kuasai. Kalau cuma jadi operator yang kerjanya input data doang, itu gampang diganti sama bot. Tapi kalau kita bisa berpikir strategis, menyusun visi dan memimpin tim, itu yang akan bikin kita nggak tergantikan. Contohnya nih, coba lihat perusahaan-perusahaan yang sukses sekarang. Kayak Google, ada Tesla, ada SpaceX. Semua perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang bukan cuma jago teknologi doang, tapi juga visioner. Kayak kata Steve Jobs nih, innovation distinguished behind a leader or a follower. So, kita mau jadi pemimpin perubahan atau cuma jadi penonton aja? Pilihan ada di tangan kita. Dan kalau kita memilih untuk jadi bagian dari perusahaan, berarti kita harus siap dengan perubahan, mindset yang fleksibel, skill yang harus dikembangkan, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk gagal. Betul, intinya jangan takut sama perubahan, karena justru di sanalah peluang besar itu akan muncul. Kalau kita bisa menangkap peluang ini, masa depan bukan cuma sesuatu yang ingin kita hadapi, tetapi sesuatu yang akan kita ciptakan. Oke, sekarang pertanyaannya itu adalah, apakah kita siap? Tantangan pertama, perubahan yang terlalu cepat. Teknologi itu berkembang pesat, dan itu berarti kita harus terus belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Tapi di sisi lain, ini juga akan menjadi peluang karena siapa yang lebih cepat beradaptasi, dialah yang menang. Betul banget nih Kak. Tantangan lainnya adalah work-life balance. Di era digital, kerja bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tapi ini juga bisa bikin kita sulit loh memisahkan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa kita malah burn out. Nah, tapi itu juga salah satu hal di balik tantangannya, pasti ada salah satu peluangnya juga. Dengan teknologi, kita bisa membangun karir dengan cara yang lebih fleksibel, terus punya akses juga ke lebih banyak peluang global, bahkan menciptakan pekerjaan kita sendiri. Jadi, tantangannya bukan apakah kita bisa sukses, tapi bagaimana kita bisa mengatur strategi untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, sekarang sebelum kita menutup sesi ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk berpikir, apa langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini agar kita itu bisa tetap menghadapi masa depan dunia kerja yang terus berubah? Nah, betul banget. Apakah itu belajar skill baru, mengembangkan mindset inovatif, atau mungkin mulai mencari peluang yang bisa kita manfaatkan dari sekarang? Nah, yang jelas nih, nggak cuman hal-hal yang itu saja, tapi masa depan itu ada di tangan kita semuanya. Bukan hanya generasi yang ikut perubahan, kita adalah generasi yang menciptakan perubahan itu sendiri. Oke, terima kasih udah menjadi bagian dari diskusi ini. Semoga kita semua bisa terus berkembang dan membawa perubahan positif tentunya di dunia kerja.
Oke, betul banget nih Kak. Dan yang paling penting, jangan lupa teknologi itu adalah alat. Kitalah yang menentukan bagaimana kita menggunakannya. So, sampai jumpa di masa depan yang kita bentuk bersama. Oke, sekian sudah sesi kita akhir-akhir ini. Kita akhiri. Apabila ada salah-salah kata dari kita atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dan akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.